Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arah Institut Analisa Sejarah, tempat kita mengkaji sejarah bareng-bareng buat kalian yang tentunya suka sejarah. Spesial di Ramadan ini kita akan mengkaji tentunya bagaimana kisah kehidupan Rasulullah SAW, apalagi kalau bukan Sirah Nabawiyah. Di part pertama kita akan bahas dan belajar bagaimana kisah Rasulullah dalam menaklukkan sebuah permasalahan dengan kesabaran, yang tentunya kita tahu sendiri bahwa Rasulullah adalah makhluk tersabar yang pernah ada di muka bumi ini. Ya, yang pertama ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa ketika itu para sahabat sedang berkumpul dengan sang Nabi di sebuah masjid. Dan para sahabat tidak akan berdiri sebelum Rasulullah berdiri. Begitu juga tidak akan duduk sebelum Rasulullah duduk. Nah, pada suatu ketika Rasulullah berdiri, tiba-tiba datang seorang lelaki yang tiba-tiba menarik mantelnya Rasulullah. Padahal sesuai dengan hadis ini bahwa mantel Rasulullah itu terbuat dari bahan yang sangat kasar. Bahkan di riwayat tersebut, setelah ditarik itu, leher Rasulullah berbekas merah hasil dari tarikan lelaki tadi. Kemudian lelaki yang menarik tadi berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, isikan sesuatu ke dalam untaku, apapun itu." Dengan sabarnya Rasulullah berkata, "Tidak, aku tidak akan memberikan apapun sebelum kamu melepaskan tarikannya." Ya iyalah, bagaimana Rasulullah bisa membantu sementara lelaki tadi masih menggenggam erat dan menarik mantel Rasulullah. Dan hal itu terjadi sampai 3 kali. Jadi Rasulullah mengatakan tidak sampai 3 kali. Hingga para sahabat tentunya sangat geram melihat lelaki itu, tapi Rasulullah dengan sabarnya menahan para sahabat. Wahai sahabat, jangan ada yang bergerak ya. Jadi untuk para sahabat jangan ada yang bergerak, jangan ada yang berpindah tempat. Hingga akhirnya Rasulullah berkata kepada lelaki tadi, "Baiklah," gitu ya. Dan akhirnya setelah 3 kali tadi, karena Rasul tidak bisa bergerak, Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat untuk mengisi untanya dengan kurma dan gandum. Setelah itu barulah lelaki tadi yang menarik mantel Rasulullah melepaskan tarikannya. Dan tanpa banyak bicara, Rasulullah langsung simpel aja gitu membubarkan para sahabat. "Oke, ayo semuanya bubar," gitu. Jadi tidak perlu ada pertengkaran, tidak ada perkelahian, walaupun ketika itu fisik Rasulullah disentuh gitu ya, bahkan memunculkan bekas merah di leher Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari Anas bin Malik. Jadi ketika itu Anas bin Malik sedang berjalan bersama Rasulullah, dan pada saat itu Rasulullah memakai sebuah selimut yang sangat kasar dari negeri Najran. Tiba-tiba muncul lagi laki-laki yang tiba-tiba menarik selimut Rasulullah. Itu bahannya sangat kasar ya, bahkan sampai membekas merah di punggung Rasulullah SAW. Dengan sebuah nada memaksa, laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, "Suruhlah orang-orangmu untuk memberikan harta Allah apapun yang kau miliki kepada aku sekarang." Tanpa banyak basa-basi, Rasulullah langsung memerintahkan sahabat dengan berkata, "Berilah laki-laki ini makanan apa saja." Kisah yang ketiga, kisah ini mungkin sudah sangat sering kita dengar dari sebuah pengajian-pengajian atau dari sebuah majelis. Ya, pasti kalian pernah dengar seorang perempuan tua yang rutin meludahi Rasulullah ketika Rasulullah lewat di depan rumahnya. Kita simak. Ketika itu Rasulullah setiap harinya ketika lewat di sebuah rumah selalu diludahi oleh perempuan tua dengan sengaja meludahi Rasulullah. Tanpa tersinggung, Rasulullah tidak marah ataupun tidak menegurnya. Beberapa kali lewat masih saja diludahi. Hingga pada suatu hari Rasulullah lewat di situ kembali, dan tiba-tiba perempuan tua tadi yang sering meludahi Rasulullah ternyata sudah tidak muncul lagi. Penasaranlah Rasulullah SAW, hingga Rasulullah bertanya kepada beberapa orang, bertanya kemana perempuan itu, kemana wanita itu. Yang uniknya, orang yang ditanya itu heran, ini kenapa orang ini sering diludahi oleh orang yang dia tanya, tapi justru orang ini mencari kabarnya. Hingga pada suatu hari Rasulullah mendapatkan kabarnya bahwa perempuan tua tadi ternyata sedang sakit. Akhirnya Rasulullah menjenguknya. Dan apa yang terjadi? Luar biasa. Rasulullah menjenguk orang yang sering meludahinya. Meludahi cuy, bujigong asli dijenguk oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak bergembira orang yang menyakitinya ternyata jatuh sakit. Tidak, justru Rasulullah sedih dan bersigap untuk menjenguk wanita tersebut. Hingga sampai di sana, apa respon perempuan itu? Justru perempuan itu sangat heran, kaget, bergetar, menangis. Orang yang sering ia ludahi menjenguknya, dan orang yang menjenguknya pertama kali ini adalah Rasulullah SAW. Dengan menitihkan air mata haru bahagia, ia bertanya kepada Rasulullah,
"Wahai Muhammad, mengapa engkau menjengukku sementara aku adalah orang yang sering meludahimu?" Apa jawaban Rasulullah? Nabi SAW menjawab, "Aku yakin engkau meludahiku karena engkau belum tahu tentang kebenaranku. Bila engkau tahu tentang kebenaranku, aku yakin engkau tidak akan melakukan hal tersebut." Mendengar jawaban bijak dari Rasulullah SAW, wanita itu tersesak gitu ya, menangis di dalam hati, bergetar jiwanya, hingga munculkan sebuah kalimat yang luar biasa. Yang kalimat ini muncul karena kesabaran Rasulullah SAW, yaitu perempuan tadi berkata, "Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, mulai hari ini aku mengikuti agamamu." Masya Allah, luar biasa. Inilah sikap buah dari kesabaran Rasulullah. Mungkin banyak sekali cobaan-cobaan yang lahir dari sikap manusiawi teman kita atau orang yang kita kenal yang membuahkan sebuah amarah dari pribadi kita. Hingga kadang amarah itu membuat kita menyesal. Seringkali kita tidak bisa mengendalikan amarah itu, dan mengakibatkan dampaknya adalah kita menzalimi seseorang, menyakiti seseorang. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah mengendalikan amarahnya dari kisah 3 tadi. Dari bagaimana orang yang menarik mantelnya hingga lehernya merah, dari bagaimana orang yang menarik yang menarik selimutnya hingga pundaknya merah, dan dari bagaimana perempuan tua yang sering meludahi Rasulullah, tapi tiga-tiganya Rasulullah tanggapi dengan sebuah kesabaran. Bisa jadi orang-orang yang mungkin menyakiti kita hari ini, ketika kita tidak balas mereka dengan kesakitan yang sama, menjadi orang yang sangat baik kepada kita di hari esok. Bisa jadi juga orang yang mungkin hari ini sangat membenci kita, tidak menyukai kita, ternyata bisa menjadi orang yang paling loyal kepada kita di esok harinya. So, mari berteman, tapi jangan lupa bersabarlah dengan teman-teman yang kita miliki hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.